Hai Semeton Prabowo, kali ini Gemin mau ngajak kalian semua untuk kilas balik atau flashback salah satu kisah dari seorang pahlawan nasional yang berasal dari Bali. Oke, udah siap dengar ceritanya? Ini adalah kisah tentang I Gusti Ngurah Rai yang membakar semangat rakyat Bali. Ngurah Rai merupakan putra dari I Gusti Ayu Kompiang yang merupakan wanita asli keturunan Bali. Dan ayahnya bernama I Gusti Ngurah Palung yang saat itu menjabat sebagai camat di Petang Badung. Nah Semeton, karena saat itu ayahnya adalah seorang pejabat, jadi kalau di zaman sekarang namanya privilege ya. Ngurah Rai ini mendapatkan privilege dan ia mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sekolah formal, yakni di Hollands Inland School, Denpasar. Setelah menyelesaikan pendidikannya di HIS Denpasar ini, kemudian Ngurah Rai melanjutkan pendidikannya di Mulo. Jadi kalau zaman sekarang Mulo itu setingkat dengan SMP lah ya. Nah, setelah dia lulus SMP ini, udah mulai nih kelihatan jiwa-jiwa kesatria dan juga nasionalisme dari seorang Ngurah Rai. Jadi kecintaan dia terhadap militer itu udah mulai kelihatan. Sehingga pada tahun 1936, I Gusti Ngurah Rai melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kader Militer Prayoda Bali Gianyar. Nah Semeton, setelah berjalan nih proses pendidikan, kemudian pada tahun 1940, I Gusti Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II, yang kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Korps Operating for Reserve Officeren Magelang dan pendidikan artileri di Malang. Nah Semeton, berlanjut terus ceritanya dan akhirnya I Gusti Ngurah Rai mendengar nih, udah mulai nih ada berita-berita di Bali kalau Indonesia sudah merdeka pada tahun 1945. Nah Semeton, tepat saat itu BKR atau Badan Keamanan Rakyat berubah nama menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat Sunda Kecil, yang mana saat itu Ngurah Rai sebagai komandannya. Nah Semeton, sebagai komandan tentu I Gusti Ngurah Rai merasa bahwa ia perlu melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR pusat yang bermarkas di Yogyakarta. Jadi Ngurah Rai pergi nih ke Yogyakarta dan kemudian I Gusti Ngurah Rai dilantik sebagai komandan resimen Sunda Kecil yang berpangkat Letnan Kolonel. Tapi Semeton, setelah kembali dari Yogyakarta dengan persenjataannya, Ngurah Rai sudah mendapati bahwa Belanda sudah menduduki Bali dengan mempengaruhi raja-raja di Bali. Emang ya Belanda ini licik banget ya. Selain licik, Belanda ini udah punya strategi gitu untuk siap perang dengan Ngurah Rai. Nah, dia menyiapkan sekitar kurang lebih 2.000 pasukan dengan persenjataan lengkap dan juga beberapa pesawat tempur yang berhasil dihimpun Belanda untuk menyerang pasukan kecil Ngurah Rai. Tapi tenang Semeton, Ngurah Rai ini kan jiwa nasionalismenya tinggi, jadi dia nggak gentar walaupun dengan strategi Belanda yang sedemikian rupa. Nah, bersama pasukan Ciwanara ini pada tanggal 18 November 1946, Ngurah Rai menyerang Tabanan dan berhasil menghasilkan satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkapnya menyerah. Kan udah dibilang Belanda ini nggak usah main-main ya kan? Nah, tapi Semeton juga harus tahu kenapa akhirnya Ngurah Rai ini siap gitu buat bertempur. Hal tersebut dilatar belakangi oleh rasa kekecewaan I Gusti Ngurah Rai atas perjanjian yang dibuat oleh Belanda dan juga pemerintah Indonesia. Perjanjian itu disebut dengan Perjanjian Linggarjati yang isinya menyebutkan bahwa Belanda mengakui kekuasaan Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan juga Sumatera. Sedangkan Bali dianggap sebagai bagian Indonesia Timur bikinan Belanda. Semakin greget ya ceritanya. Nah, jadi Semeton udah tahu kan apa alasannya? Nah, sekarang kita balik lagi nih ke cerita sebelumnya. Tadi kan Belanda ini udah sempat nih dilumpuhkan lah ya bahasanya oleh pasukan kecil Ngurah Rai. Tapi ternyata kekalahan itu membuat Belanda semakin brutal. Jadi dia udah siap-siap nih untuk melakukan pertempuran yang sangat sengit. Jadi udah mulai nih Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya
yang ada di Pulau Bali dan juga Lombok untuk melawan pasukan Ciung Wanara. Nah semeton, nggak sampai situ aja, ini ada nih yang lebih menarik. Cerita tersebut juga menyangkut tentang peperangan Puputan Margarana. Nah, karena keberhasilan Ngurah Rai dan pasukannya memukul mundur Belanda ini memicu Belanda untuk membuat strategi perang yang lebih dahsyat. Jadi, pertempuran belum berhenti semeton. Malah ya, saat itu pasukan Belanda datang dengan jumlah yang lebih besar. Dan plusnya lagi, Belanda ini sudah dibekali dengan persenjataan yang modern. Dan tentu Belanda saat itu juga sudah didukung dengan kekuatan pesawat tempur. Dan sayangnya, kondisi berbalik. Hal tersebut membuat pasukan Ciung Wanara yang dikomandani oleh I Gusti Ngurah Rai ini semakin terdesak. Kira-kira kalau semeton di posisi terdesak seperti itu mau ngapain? Kalau Mimin sih nggak tahu ya, Mimin juga takut ngebayanginnya. Tapi semeton, walaupun kekuatan tidak seimbang, pertempuran tetap terjadi dan terus berlanjut sampai malam hari. Saat itu, Belanda dengan sangat keji dan brutal menggempur pasukan I Gusti Ngurah Rai ini dengan meriam dan juga bom dari pesawat tempurnya. Kalau dulu perangnya pakai meriam dan bom ya, kalau sekarang kita perang komen kali ya semeton. Oke, Gekmin lanjut ya. Nah, posisi pasukan Ciung Wanara ini makin terdesak di wilayah yang terbuka, di area persawahan dan ladang jagung di daerah Kelaci Marga. Dan saat itu dengan semangat juang yang tinggi, Ngurah Rai akhirnya mengeluarkan perintah untuk melakukan pertempuran habis-habisan. Gede banget kan ya nyalinya I Gusti Ngurah Rai bersama dengan pasukannya. Kenapa? Karena menurut pandangan pejuang Bali itu, lebih baik berjuang sebagai kesatria daripada jatuh di tangan musuh. Namun semeton, saat itu Ngurah Rai dan pasukan Ciung Wanara akhirnya gugur di medan pertempuran. Nah, saat itu Ngurah Rai gugur di usia 29 tahun. Patut diapresiasi. Kalau sekarang Mimin usia 29 tahun, ngapain ya? Kayaknya Mimin masih sibuk deh nyari info loker. Oke semeton, kita balik lagi ke topik ya. Nah, setelah wafat, I Gusti Ngurah Rai dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Margarana, Tabanan, Bali. Nah, untuk mengenang jasa-jasa beliau, akhirnya pada tanggal 20 November diperingati sebagai Hari Puputan Margarana. Pemerintah juga menganugerahi bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai pada tahun 1975. Dan I Gusti Ngurah Rai juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Hingga kini namanya pun diabadikan sebagai nama bandara di Bali, yakni Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dan juga sebagai kapal perang KRI I Gusti Ngurah Rai. Dan juga nama beliau pun diabadikan di uang pecahan Rp50.000. Nah, semeton Prabowo, gak berasa nih kita udah hampir sampai di akhir cerita. Tapi gak ada artinya Gekmin cerita kalau gak bisa dipetik apa hal-hal yang perlu kita teladani. Kalau menurut Gekmin, hal yang bisa kita teladani adalah nilai juang yang tinggi, rasa solidaritas dan juga jiwa nasionalisme yang tinggi ini patut untuk kita tiru. Nah, kalau menurut semeton, kira-kira apa sih? Kalau gitu Gekmin tunggu ya di kolom komentar. Silahkan semeton komen apa hal-hal yang bisa semeton tauladani dari kisah seorang I Gusti Ngurah Rai. Nah semeton, tiada gading yang tak retak. Jadi Gekmin mohon maaf ya kalau dalam penyampaian cerita ini Gekmin ada salah kata atau mungkin ada hal-hal yang kurang tepat. Buat semeton yang sudah menyimak cerita ini, Gekmin ucapkan matur suksema ya. Ingat semeton, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Sekali lagi semeton, matur suksema lan rahayu.